Halo teman-teman, sahabat-sahabat YouTube dimanapun teman-teman berada. Selamat bergabung kembali dengan channel Fantri Senior. Pada video kali ini saya akan membagikan informasi tentang bantuan sosial yang kembali dikucurkan oleh pemerintah di bulan Juni 2021 ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mohon dukungan untuk channel ini berupa subscribe, like, komen, dan share ke media-media sosial teman-teman agar informasi ini juga berguna bagi teman-teman ataupun saudara-saudara sekalian yang membutuhkannya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Sebagaimana yang teman-teman ketahui, semenjak pandemi COVID-19 ini melanda negara kita, pemerintah telah banyak mengambil langkah-langkah preventif dalam rangka pencegahan dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini terhadap perekonomian ataupun terhadap kesehatan masyarakat. Dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mengucurkan berbagai jenis bantuan yang ditujukan kepada masyarakat atau keluarga penerima manfaat dengan tujuan untuk mengurangi dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini terhadap perekonomian negara kita ya. Dan saat ini di bulan Juni 2021 ini pemerintah kembali mengucurkan bantuan sosial ya yang disebut bantuan insentif pemerintah atau BIP. Dan bantuan ini disalurkan melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan pada video ini saya akan membahas secara garis besar terkait bantuan insentif pemerintah ini ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa bantuan insentif pemerintah atau BIP ini yang disalurkan melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pembukaan pendaftaran sudah dimulai sejak tanggal 4 Juni yang lalu dan akan berakhir pada bulan Juli mendatang, yaitu tepatnya pada tanggal 4 Juli 2021 ini ya. Dan bantuan insentif pemerintah ini dibagi dalam dua kategori ya. Kita mulai dari yang pertama, bantuan insentif pemerintah dalam kategori reguler ya. Bantuan insentif pemerintah kategori reguler adalah bantuan insentif pemerintah yang diperuntukkan untuk penambahan modal kerja atau investasi aktivitas tetap dalam rangka peningkatan kapasitas usaha atau produksi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif dengan besaran bantuan yang dapat diterima maksimal 200 juta rupiah ya. Jadi besaran bantuan yang bisa kita peroleh untuk kategori BIP reguler ini adalah 200 juta rupiah ya. Terkait dengan persyaratan untuk mendapatkan bantuan insentif pemerintah kategori reguler ini, yang pertama teman-teman bisa perhatikan di sini. Badan usaha yang bergerak di 6 subsektor ekonomi kreatif, yakni aplikasi, game developer, karya, fashion, kuliner, film, serta sektor pariwisata. Dalam hal ini 13 jenis usaha yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan ya. Untuk poin pertama ini teman-teman bisa searching di handphone teman-teman, ketikkan saja kata kunci Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Di sana teman-teman akan temukan 13 jenis usaha pariwisata yang bisa mendapatkan bantuan BIP kategori reguler ini ya. Poin kedua, pengusul atau pihak yang mendaftar adalah penanggung jawab badan usaha sesuai dengan akta atau legalitas perusahaan ya.
Yang berikut diperuntukkan bagi badan usaha berbadan hukum seperti PT, yayasan, koperasi maupun badan usaha tidak berbadan hukum dalam bentuk CV. Ya. Memiliki NIP, nomor induk berusaha, terdaftar pada sistem OS. Memiliki NPWP atas nama badan usaha. Jadi di sini bukan atas nama pribadi atau pemilik, tetapi atas nama badan usaha. Ya. Di sini teman-teman bisa perhatikan persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan bantuan insentif pemerintah kategori reguler ini, ya. Oke, kita melangkah ke bantuan insentif pemerintah kategori 2, yaitu JPU, BIP, Jaringan Pengusaha Pengaman Usaha. Jaringan Pengaman Usaha atau JPU adalah bantuan insentif pemerintah yang diperuntukkan untuk penambahan modal kerja dan atau investasi aktiva tetap dalam rangka membantu pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk keberlangsungan usaha, khususnya akibat efek pandemi COVID-19, dengan besaran bantuan yang boleh diterima yaitu sebesar 20 juta rupiah, ya, maksimal 20 juta rupiah. Berbeda dengan kategori reguler sebelumnya. Dalam kategori 1, besaran bantuan yang diperoleh adalah 200 juta rupiah. Dan terkait dengan persyaratan untuk mendapatkan bantuan ini, yang pertama, badan usaha yang bergerak di 3 subsektor ekonomi, yakni kuliner, karya, dan fashion. Berikut pemilik atau penanggung jawab usaha warga negara Indonesia ber-KTP, ya. Ini pasti bahwa penerima bantuan atau pemilik usaha yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan JPU ini adalah warga negara Indonesia, ya. Untuk semua jenis badan usaha dan UMKM yang memiliki NIP, ya. Jadi teman-teman boleh berbahagia karena untuk kategori JPU ini diperuntukkan untuk semua jenis badan usaha dan UMKM. Namun di sini teman-teman harus memiliki NIP, ya. Yang berikut memiliki NIP terdaftar pada sistem OS, ya. Memiliki NPWP atas nama badan usaha atau perseorangan, ya. Jadi di sini ada kebijakan, ada kelonggaran untuk JPU, berbeda dengan kategori reguler. Kalau reguler, NPWP-nya wajib atas nama badan usaha, sedangkan untuk kategori JPU ini NPWP bisa atas nama badan usaha, bisa juga atas nama perseorangan, ya. Berikut minimal usaha sudah berdiri 1 tahun, ya. Dan hal penting lainnya yaitu tidak sedang mendaftar atau mengajukan program bantuan pemerintah sejenis di Kemenparekraf atau Kementerian Pariwisata dan Usaha Ekonomi Kreatif pada tahun berjalan, ya, pada tahun 2021 ini. Oke teman-teman, ini beberapa hal yang bisa saya bagikan secara garis besar tentang 2 kategori bantuan insentif pemerintah ini. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa gunakan handphone teman-teman, ya, terkait dengan Juknis. Untuk bantuan insentif pemerintah ini teman-teman bisa searching gunakan Chrome ataupun Google di handphone teman-teman. Teman-teman bisa temukan Juknis terkait bantuan insentif pemerintah ini, ya. Apa-apa saja bahan-bahan yang perlu teman-teman lengkapi
untuk kemudian teman-teman lampirkan bersama dengan proposal yang kemudian teman-teman ajukan ke Kementerian Pariwisata atau Dinas Pariwisata di kabupaten setempat, untuk kemudian Dinas Pariwisata melanjutkan permohonan atau pengajuan berkas itu ke Kementerian Pariwisata dan Usaha Ekonomi Kreatif ya. Oke teman-teman, sekian saja informasi secara garis besar yang bisa saya bagikan terkait bantuan insentif pemerintah, jenis bantuan pemerintah yang saat ini tengah berjalan pendaftarannya. Semoga apa yang saya bagikan ini berguna bagi teman-teman di mana saja teman-teman berada.